Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Dr. Fitri, dokter umum di Rumah Sakit Umum Fitri Chandra. Pada pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan edukasi tentang COVID-19 pada ibu hamil ya. Seperti kita tahu pada saat ini sedang ada pandemi ya di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Nah, sebenarnya bagaimana sih COVID-19 itu bisa menginfeksi ibu hamil dan apa saja resiko-resiko yang terjadi pada janin kalau seandainya ada ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 ya. Yang pertama-tama kita bahas dulu tentang virusnya ya, virus novel coronavirus atau biasa kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 itu adalah virus yang merupakan varian baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Nah, ini COVID-19 itu merupakan jenis virus yang sama dengan SARS atau MERS yang beberapa tahun kemarin sempat ada pandemi juga di beberapa wilayah. Nah, infeksi COVID-19 ini pada ibu hamil itu bisa menyebabkan gejala yang berat. Walaupun tidak semuanya berat, ada juga beberapa yang tanpa gejala. Dan bagaimana kalau seandainya menginfeksi ibu hamil, bagaimana dengan janinnya? Pada janinnya itu juga misalkan terjadi pada saat awal kehamilan, pada saat awal kehamilan atau trimester pertama itu bisa meningkatkan resiko cacat lahir pada anak, gitu, Nah, karena COVID-19 ini merupakan virus golongan yang sama dengan MERS atau SARS, ibu hamil yang terjangkit virus ini itu bisa beresiko lebih tinggi untuk mengalami keguguran atau melahirkan bayi prematur. Tapi kejadiannya masih sangat sedikit, karena mungkin memang untuk penularan ke ibu hamil itu memang ada. Untuk resiko penularan pada ibu hamil yang terjangkit ke janin itu masih belum ada data, sehingga perlu deteksi dini untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan virus. Nah, untuk cara penularan virusnya itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, dari manusia ke manusia, itu bisa melalui droplet atau percikan. Jadi ketika kita berbicara tidak memakai masker dan ludah kita memercik, itu bisa menular ke orang lain. Kemudian skin kontak, jadi ketika kita berjabat tangan seperti itu kita bisa tertular, gitu, Kemudian airborne, jadi ketika kita tidak memakai masker, kemudian kita ngomong, nah virus itu akan melayang-layang di udara selama beberapa saat, gitu, Otomatis orang yang nanti yang berbicara dengan kita bisa menghirup virus tersebut, jadi kita bisa menularkan. Oleh karena itu penting sekali, pakai masker yang baik dan benar, Kemudian penularan yang kedua bisa melalui hewan, ya. Hewan ketika kita memakan hewan yang sudah terinfeksi, seperti yang terjadi di Cina itu kan awal-awal mereka mengkonsumsi lowo ya kalau kita bahasa Jawanya lowo, gitu kan. Terus kemudian yang terakhir benda. Jadi ketika kita memegang sesuatu, kita sudah terinfeksi virus, kita memegang sesuatu, contohnya gagang pintu. Nah, nanti ada orang yang di belakang kita yang juga sama memegang pintu itu. Nah, itu orang yang masuk setelah kita itu bisa ikut terinfeksi. Seperti itu, Kemudian cara mencegah penularan COVID-19 ini sebenarnya tidak hanya pada ibu hamil ya. Ini bisa diterapkan ke semua, baik yang hamil ataupun yang tidak. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan seperti yang kita tahu, WHO merekomendasikan ada 6 langkah itu, Ada yang sudah bisa mempraktekkan cuci tangan? Mbak yang di depan, bisa? Kita praktekkan sama-sama ya. Pertama, kita ambil sabun, 1, kita usap bagian telapak tangan kita, kemudian 2, sela-sela jari, ya. Kemudian 3, sela-sela jari yang dalam. 4, kita kunci. 5, 6, ya, 6 langkah. Tangan nanti bisa kita lakukan setiap saat, bisa dengan hand sanitizer atau dengan air yang mengalir dan pakai sabun ya.
Kemudian mengkonsumsi gizi seimbang. Selanjutnya selalu memakai masker. Jadi memakai masker yang benar ya, menutupi hidung sampai dagu. Gitu nggih. Terus jangan diturun-turunkan karena nanti ketika diturunkan misalkan kita area leher ini itu sudah area on, area yang sudah bisa terinfeksi ya. Misalkan kita turunkan ke bawah terus yang bagian dalam masker itu sudah menyentuh leher kita, otomatis kalau misalkan kita angkat ke dalam, kita akan menghirup partikel yang sudah tertempel di sini tadi. Nah, seandainya itu ada virusnya, otomatis kita malah akan menghirupnya, gitu ya. Kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan tidak lupa manajemen stresnya, ya, jangan terlalu stres karena stres itu bisa menurunkan imunitas tubuh ya. Kemudian jangan mengkonsumsi daging mentah. Bila ada gejala, periksa ke rumah sakit terdekat. Hindari bepergian ke daerah yang terjangkit. Hindari kerumunan dengan orang yang banyak. Kemudian hindari kontak dengan penderita dan hati-hati saat kontak dengan hewan. Kemudian yang terakhir adalah berdoa ya, supaya kita selalu diberikan kesehatan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Tidak apa-apa, tanya saja. Monggo. Ibu, mau bertanya? Tidak ya? Sudah cukup jelas, nggih? Ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Selalu jaga jarak, pakai masker, nggih. Dan selalu berdoa supaya kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, selalu jaga kondisi, makan makanan yang bergizi seimbang, jangan stres ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.